Dari kawasan Agus Salim Painan 91,2 Langgisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langgisa, dalam Febri masih berada sahabat Langgisa dalam Gawang Pasisi hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi Selasa 20 September 2022. Dan sahabat Langgisa, kita beralih dari tadi KP2 KP Painan, kita beralih saat ini kepada Bawaslu Pesisir Selatan. Seperti mana ini sahabat Langgisa tengah digencarkannya rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan Pesisir Selatan atau Panwascam tahun 2022 ini. Dan sahabat Langgisa yang ingin bergabung atau bertanya dan tertarik nih terkait rekrutmen Panwascam di tahun 2022 ini, boleh nih langsung bertanya dengan narasumber kita yang telah hadir di Radio Langgisa FM di pagi hari ini sahabat Langgisa. Telah hadir Bapak Erman Wadison yang merupakan Ketua Bawaslu Pesisir Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ada juga Bapak Naimul Kisman Eshum yang merupakan staf Bawaslu Pesisir Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, dan juga didampingi sahabat Langgisa oleh Bapak Syafrizal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Pak Syafrizal. Selamat pagi dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka memberikan sedikit inovasi itu pencerahan tentang Panwaslu Kecamatan yang akan rekrutmen tahun 2022 ini. Iya, baik. Boleh Pak Erman Wadison yang merupakan Ketua Bawaslu Pesisir Selatan disapa nih masyarakat Pesisir Selatan, sekaligus disapa nih seluruhnya staf Bawaslu yang saat ini berada di kantor Bawaslu Pesisir Selatan. Silakan Bapak. Ya, saya Erman Wadison, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, menyapa semua masyarakat Pesisir Selatan dan juga pimpinan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini kita hadir di Langgisa FM berkaitan dengan sosialisasi terkait segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk pemilu serentak tahun 2024. Iya, baik. Nah, mulai dari minggu lalu ya Bapak, atau berapa minggu belakangan ini Panwascam ini sudah mulai disebarkan ya oleh Bawaslu terkait penerimaan ini. Nah, boleh disampaikan Bapak, apa sih Panwascam itu sebenarnya, apa tugasnya, apa kewenangannya, dan apa yang dimaksud dengan Panwascam? Mungkin sahabat lagi masih bertanya terkait Panwascam ini. Silakan Bapak. Ya, lembaga penyelenggaraan pemilu itu ada 3. Yang pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP, yang kedua KPU, kemudian yang ketiga Bawaslu. Nah, kita di Bawaslu secara berjenjang itu ada Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten dan Kota, kemudian lembaga ad hoc kita sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan namanya Panwaslu Kecamatan, yang selama ini kita kenal dengan istilah panggilannya Panwascam. Ya. Kemudian Panwascam ini salah satu lembaga ad hoc ya yang berjumlah 3 orang di masing-masing kecamatan. Kalau di Pesisir Selatan kita membutuhkan 45 orang tenaga ad hoc Panwaslu Kecamatan di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan tugas pengawasan pemilu serentak di tahun 2024. Pada prinsipnya Panwaslu Kecamatan ini tugasnya adalah mengawasi segala atau setiap tahapan yang dilakukan selama penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan ini juga memiliki kewenangan nantinya yaitu membentuk Panwaslu Kelurahan. Ya, jadi jajaran kita di setelah Panwaslu Kecamatan di tingkat nagari itu ada namanya Panwaslu Kelurahan atau desa. Nah, kalau di daerah kita di Kabupaten Pesisir Selatan namanya Panwaslu Nagari ya, atau Panwaslu Kelurahan Desa ya, secara nasional.
jumlahnya itu 1 orang per nagari. Ya, 1 orang per nagari, berarti di pesisir selatan nanti kita membutuhkan 1 per nagari sebanyak 182 nagari se-Kabupaten Selatan. Ini salah satu nanti kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan untuk membentuk Panwaslu Kelurahan Desa atau Nagari. Kemudian 1 bulan sebelum pemungutan suara dan penghitungan suara itu nanti Panwaslu Kecamatan ini juga membentuk namanya pengawas TPS. Nah, jadi pengawas TPS ini jumlahnya 1 orang masing-masing TPS ya yang ada di pesisir selatan. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan kewenangan Panwaslu Kecamatan itu. Kemudian kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu tentu bersikap adil dalam setiap langkah dan perbuatan kita dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Baik, ya Pak Naimul Kisman, ada tambahan terkait dengan tugas dari Panwascam ya, Panwascam ini? Ya. Kalau untuk Panwascam diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 mengenai tugas, kewenangan dan kewajiban. Mungkin masyarakat bisa membaca juga di pasal 109, 10 dan 11 untuk mempelajari lebih lanjut sebagai persiapan untuk masyarakat ikut sebagai calon anggota Panwascam di wilayah kecamatannya masing-masing. Iya, baik. Nah, apa saja nih Pak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Pesisir Selatan nih dalam mensosialisasikan dari rekrutmen ini? Baik, sesuai dengan surat keputusan Bawaslu nomor 314 di tahun 2022 ini, kita sudah diperintahkan untuk membentuk Panwaslu Kecamatan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan sosialisasi itu kita lakukan di tanggal 10 sampai tanggal 21 September tahun 2022. Kemudian pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan itu kita mulai tanggal 15 sampai tanggal 21 September tahun 2022. Artinya pengumumannya terakhir hari ini. Iya. Ya. Besok 21. Besok ya. Dan kemudian nanti pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan itu kita mulai penerimaannya adalah pendaftaran tanggal 21 sampai 27 September tahun 2022. Nah, sebelum kita melakukan penerimaan pendaftaran, langkah-langkah yang kita lakukan dalam hal sosialisasi ya, terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen Panwaslu Kecamatan ini, kita menggunakan bermacam fasilitas yang kita miliki. Sosialisasi itu kita lakukan lewat website Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian media sosial Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, media massa cetak dan online ya. Kemudian kita juga dapat dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini Kominfo ya, fasilitas pemerintah dalam sosialisasi ini, penayangan di Videotron ya di Pesisir Selatan. Kemudian juga sosialisasi ini kita lakukan penempelan pengumuman di seluruh kantor camat ya di Kabupaten Selatan. Kantor pemerintahan ya Pak? Ya, kantor pemerintahan tingkat kecamatan, yaitu kantor camat di 15 kecamatan. Itu sudah kita lakukan dan sudah kita tempel pengumuman di kantor pemerintahan di tingkat kecamatan, dan juga kita memasang spanduk ya, spanduk dalam rangka sosialisasi. Mudah-mudahan tersampaikanlah informasi ini, sosialisasi ini kepada masyarakat. Kemudian kita juga melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam ini pemerintahan daerah tanggal 8 September kemarin, yaitu yang hadir kita undang Kesbangpol, kemudian Kominfo, kemudian DPMDKB, Kepala Pos Painan. Nah, ini kita lakukan dalam rangka dukungan sosialisasi berkaitan dengan rekrutmen Panwaslu Kecamatan ini. Alhamdulillah kita disupport penuh ya, oleh dalam hasil rakor tersebut. Kemudian juga kita masif melakukan pemberitaan ya, di media cetak ataupun di media online, dan juga di media layar atau elektronik, dan juga di
ditayangkan di TVRI ya. Kemarin kita di TVRI Sumatera Barat. Nah, ini kita mencoba masih melakukan sosialisasi ini sehingga nanti informasi ini tersampaikan kepada masyarakat kita, karena Kabupaten Pesisir Selatan cukup luas dan cukup panjang, sehingga kita mengenjot ya segala dukungan dari seluruh pihak dan fasilitas yang ada untuk dalam rangka sosialisasi berkaitan dengan rekrutmen Panwaslu Kecamatan ini. Baik ya. Baik Pak Safrizal, ada pertanyaan? Mungkin yang akan kami tanyakan gini Pak, mengenai rekrutmen daripada Panwaslu Kecamatan. Yang pertama, asal untuk sebagai Panwaslu Kecamatan, apakah ini pesertanya dari kecamatan itu sendiri nantinya? Yang kedua, yang ingin kami tanyakan mengenai tugasnya ini Pak. Setelah terbentuk atau diterimanya Panwaslu di kecamatan, kan mereka itu dieskalkan pada kecamatan yang telah ditunjuk atau yang telah dibentuk. Kalau seandainya ini Pak ada permasalahan yang dilihat pada kecamatan yang terdekat atau kecamatan lain, kemana Panwaslu kecamatan ini melapor? Apakah boleh langsung laporannya atau langsung laporannya ke kabupaten gitu Pak? Iya. Nah, untuk baik, jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan rekrutmen persyaratan ini syarat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan. Kita basisnya adalah KTP elektronik kabupaten. Bukan kecamatan. Bukan kecamatan, kabupaten. Bisa saja nanti dia berdomisili di Kecamatan Sutra. Ya, tapi dia mendaftar di Lengayang atau di Batang Kapas, atau dia berdomisili di Bayang, kemudian dia mendaftar di Bayang Utara atau Tarusan. Jadi karena basis kita adalah di kabupaten. Kemudian berkaitan dengan perilaku ya, tugas di Panwaslu Kecamatan. Salah satu tugas kita adalah melakukan pembinaan ya kepada Panwaslu Kecamatan. Ketika Panwaslu Kecamatan itu nanti sudah ada dianggap keluar dengan tugas dan kewenangannya, nah itu nanti bisa disampaikan ke jajaran setingkat di atasnya. Ya, kita di Bawaslu Kabupaten untuk berkaitan dengan pembinaan dan memproses segala hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Panwaslu Kecamatan itu sendiri. Gini Pak, yang kami tanyakan tadi itu kan setelah terbentuknya Panwaslu Kecamatan. Jadi mereka itu kan ditugaskan pada kecamatan yang ditugaskan. Kalau seandainya ada permasalahan yang dilihat oleh Panwaslu Kecamatan, yang contoh Kecamatan Pak Yurai petugasnya, ada permasalahan di Kecamatan Tarusan contoh. Apakah boleh langsung permasalahan pada tingkat daerah gitu Pak? Nah, jadi kemana Panwaslu ini melapor langsung ke kabupaten atau boleh di kecamatan yang lain bertugas gitu? Ya, konfirmasi boleh ke kecamatan, tapi secara berjenjang laporannya ke Bawaslu Kabupaten. Kabupaten. Berarti mereka itu ditugaskan pada kecamatan sendiri yang ditunjuk ya Pak ya? Kecamatan yang ditunjuk dari awal kita melakukan rekrutmen ini. Jadi dia ketika dia mendaftar dia akan memilih dia mendaftar di Panwaslu Kecamatan mana. Dari awal dia sudah menentukan. Terima kasih Pak. Baik Pak Safrizal, terima kasih pertanyaannya. Dan juga tadi Bapak sudah kita singgung juga terkait persyaratan ya tadi ya. Nah, boleh dirincikan lebih lanjut nih Bapak terkait apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan sebagai anggota Panwascam ini? Silakan. Baik, dalam rekrutmen Panwaslu tingkat kecamatan ini yang menjadi perhatian bagi masyarakat kita terkait dengan persyaratan itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan persyaratan, yang kedua dengan kelengkapan persyaratannya. Persyaratannya itu usia minimal 25 tahun saat mendaftar. Nah, jadi kita mendaftar di tanggal 21 mulainya besok besok sampai tanggal 27. Ketika dia mendaftar tanggal 21 besok, di hari besok itu dia sudah berumur minimal 25 tahun. Ya, kalau umurnya misalnya kurang 1 hari, ya lebih bagus dia mendaftar di tanggal 22 atau 23. Ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat kita dalam pendaftaran nanti. Kenapa? Karena pendaftaran itu ada waktu rentangnya 7 hari. Ya, sehingga batas minimal 25 tahun ini berbeda-beda juga ya selama 7 hari. Ya, hitungannya dari tanggal 21 sampai tanggal
27. Nah, Masalah sekarang sudah online ya Pak ya? ya sekarang kita sudah online ya. Kemudian syarat yang lain ya tidak pernah dipidana ya secara umum ya tidak pernah dipidana penjara yang diancam 5 tahun atau lebih. Kemudian ini pertanyaan Pak Sal tadi ya, berdomisili di kabupaten ya. Jadi basisnya adalah kabupaten, berdomisili dia di kabupaten. Kemudian tidak pernah menjadi anggota partai politik. Ya, kalau dia sudah pernah menjadi anggota partai politik, dia harus mengundurkan diri minimal 5 tahun belakang. Oke. Ya, 5 tahun belakang. Kemudian tidak pernah menjadi tim kampanye. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik. Kemudian pendidikan minimal SLTA. Ya, jadi pendidikannya SLTA. Kemudian yang selanjutnya tidak dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara. Ya, jadi kalau saya ketua Bawaslu, istri saya nggak boleh. Oke. Ya, karena ada ikatan perwakilan, perkawinan. Ya, perkawinan. Kemudian bagi yang PNS, nah ini yang banyak sekarang, PNS bolehkah dia mendaftar menjadi anggota Panwaslu kecamatan? Boleh. Sepanjang dia mendapat izin dari atasan, ya, sepanjang dia dapat izin dari atasan. Kemudian yang menjadi perhatian serius juga bagi masyarakat kita melakukan pendaftaran itu dengan kelengkapan persyaratan. Nah, yang pertama dia harus membuat surat lamaran, fotokopi KTP, kemudian pas foto berwarna ukuran 4x6 ya, atau 3x4, kemudian fotokopi ijazah terakhir yang digalisir, daftar riwayat hidup, kemudian surat keterangan jasmani ya, dari rumah sakit atau puskesmas, kemudian surat izin atasan langsung bagi PNS, ya, kemudian baru surat pernyataan-pernyataan yang disediakan dalam formulir pendaftaran oleh Bawaslu itu sendiri. Baik ya. Untuk alur pendaftarannya Bapak boleh dijelaskan? Ya, terkait dengan alur pendaftaran, penerimaan pendaftaran kita ada 3 bentuk ya. Yang pertama bisa mendaftar langsung ya ke kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, itu kita mulai pukul 9 sampai pukul 17. Ya, itu yang secara offline ya, secara offline langsung ke kantor Bawaslu. Kemudian secara online ya bisa mengirim lewat email. Ya, lewat email yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Selatan yang sudah disampaikan di pengumuman ya yang selama sosialisasi. Jadi nanti masyarakat bisa lewat email dengan memperhatikan jadwal yang telah ditentukan, yaitu dari tanggal 21 sampai 27. Yang ketiga bisa lewat via pos kilat ya, melalui pos kilat ya. Tapi dalam pos kilat ini ada catatannya, paling lama diterima adalah hari terakhir pendaftaran. Ya, jadi paling lama kita terima adalah di tanggal 27 ya, tanggal 27 September yang lewat pos. Nah, terkait dengan pos ini kita sudah mengadakan pertemuan dengan kepala kantor pos Painan, dan kita berharap ini pos bisa mensiasati ini, karena pendaftaran ini sudah ditentukan paling lama kita diterima di hari tarikh pendaftaran. Maka perlu kami sampaikan pada masyarakat yang lewat email, pastikan persyaratan dan kelengkapan syaratnya. Ya, kalau dia hadir secara langsung, dia bisa meng-cross check ya kekurangan dan ketidaklengkapan persyaratannya. Tapi lewat email tentu nanti akan diperiksa oleh petugas mana yang lengkap atau yang tidak lengkap. Nanti akan dikirim balasannya lewat email ya, lengkap atau tidak lengkapnya. Maka pendaftar tentu harus intent memperhatikan email yang dia miliki. Kemudian lewat pos juga pastikan pengiriman itu bisa sampai di hari terakhir pendaftaran. Ya, berarti kalau sudah lewat tanggalnya tidak bisa Ya, tidak bisa. Karena sudah ditentukan timeline-nya kan sudah ada. Ya, jadi waktu pendaftaran itu di tanggal 21 sampai tanggal 27. Oke, baik. Sedikit Pak, seperti Pak. Bapak sampaikan tadi itu kan pengirimannya secara online melalui pos. Apakah boleh dengan titipan jasa pengiriman yang lain Pak? Seperti sekarang ini kan JNT, JNE kan banyak pengiriman yang lain. Apakah boleh menerima yang lain Pak? Ya,
Baik, jadi ini juga menjadi jadi banyak pertanyaan publik terkait dengan pendaftaran. Itu sudah diatur 3 yang tadi. Oh, 3. Di luar yang itu tidak bisa. Nggak bisa, nggak bisa apa lewat, kalau maaf bicara ya, kalau di daerah kita misal dikirim lewat travel atau JNE atau pengiriman yang lain. Jadi alurnya sudah ada 3, diatur langsung, kemudian lewat email, kemudian lewat pos. Ya, lewat email ini kan resmi, kita bisa melalui online emailnya. Kemudian lihat pos, kita kan berurusan dengan kantor pos. Ya, kalau diantar langsung kita langsung bisa meng-cross check kelengkapannya dengan bersangkutan. Jadi tidak dibenarkan kita menerima pendaftaran itu lewat titipan, JNE atau travel atau kiriman. Jadi kalau mengantar langsung itu yang harus yang bersangkutan. Ya Pak, terkait mengenai email tadi Pak, kan pendaftaran secara online. Jawabannya setelah dikirim apakah langsung di cross check di Bawaslu atau bagaimana gitu Pak? Kan kita punya limit waktu nih Pak. Terkait verifikasi nih, Iya, Pak. verifikasinya. Ya, jadi perlakuan 3 cara ini sama. Kalau secara langsung juga kita verifikasi. Kemudian yang lewat online email pun kita langsung verifikasi, dan kita sudah punya petugas untuk itu. Punya tim ya Pak ya? Tim untuk itu. Tim yang solid ya Pak. Tim yang solid untuk yang memverifikasi lewat email itu sudah kita tentukan. Yang lewat pos juga sudah kita tentukan, dan langsung kita sudah tentukan, dan kita sudah membentuk tim untuk 3 proses pendaftaran ini. Ya, misalnya setelah mendaftar berapa lama tuh Pak untuk verifikasinya? Apa memakan waktu 1 sampai 2 hari? Ya, jadi pendaftaran lewat email itu kan kalau dari jamnya kan dari jam 9 sampai jam 17. Ya. Jadi tentu nanti bergulir ya. Petugas kita intent memeriksa, kemudian kita ambil haknya, kemudian kita verifikasi. Ketika itu sudah bisa kita tentukan lengkap tidak lengkapnya, ya paling lambat besoknya mungkin sudah bisa kita kirim kelengkapannya atau kita balas, sehingga nanti ada kesempatan bagi pendaftar untuk melengkapinya, untuk melengkapinya terkait dengan kekurangan atau kelengkapan persyaratannya. Oke, baik sahabat, kita jeda dulu nih dengan iklan berikut ini. Nanti masih kembali sahabat Langkiso dengan Bawaslu Pesisir Selatan terkait dengan Panwascam atau rekrutmen Panwascam di tahun 2022 ini. Tetap dengarkan 91,2 Langkiso FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Wadison, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, menghimbau mari bergabung menjadi anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilu serentak tahun 2024. Caranya, silahkan lihat jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan. Lengkapi kelengkapan persyaratan Anda. Daftarkan diri Anda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ikuti ujian tertulis bagi yang lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, tes wawancara diikuti oleh peserta yang lulus 6 besar ujian tertulis. Semua informasi tersedia di website dan media sosial Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Pastikan diri Anda mendaftar menjadi anggota Panwaslu Kecamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Halo sahabat Langkiso, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkiso FM dan Facebook LPPL Langkiso FM.
91,2 Langkisau FM, Sabah Langkisau masih bersuarakan Adel Febri Sabah Langkisau dalam Gawom Pasisi hari ini, dan kita masih bersama Bawaslu Pesisir Selatan yang membahas nih Sabah Langkisau terkait dengan rekrutmen Panwascam di tahun 2022 ini. Tadi kita udah bahas Sabah Langkisau apa saja sih kewajiban, apa saja kewenangan dari Panwascam, apa saja persyaratan bagi Sabah Langkisau yang mungkin tertarik yang sudah berusia 25 tahun ke atas yang boleh mendaftar di Panwascam di tahun 2022 ini. Masih bersama Bapak Erman Wadison dan juga Bapak Naimul Kisman dan juga Bapak Syafrizal. Nah, boleh Bapak selanjutnya nih, setelah pendaftaran selesai di tanggal 27 September, apa selanjutnya Pak tahap yang dilakukan? Mungkin Pak. Ya, jadi setelah kita penerimaan pendaftaran, ya, nanti kan ada seleksi administrasi, ya, seleksi administrasi yang dilakukan itu berkaitan dengan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, ya, itu dilaksanakan di tanggal 28 sampai tanggal 30 September 2022. Kemudian ujian tes tertulis itu kita lakukan di tanggal 14 sampai tanggal 16. Jadi setelah kita menerima pendaftaran, nanti kita akan mengumumkan hasil seleksinya pendaftaran, yang namanya hasil seleksi administrasi. Ya, bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi, dia mengikuti tahapan berikutnya. Ya, tahapan berikutnya adalah ujian tertulis. Ya, ujian tertulis kita itu dilakukan secara online. Ya, sokratif atau CAT ya sekarang ya, yang CAT secara online. Itu tidak lakukan di tanggal 14 sampai tanggal 16. Kita dalam ujian sokratif ini atau online ini atau CAT ini, sistemnya nanti sistem gugur. Ya, ini jadi perhatian serius ini bagi pendaftar. Dan setelah ujian tertulis secara online, kita masuk tahapan berikutnya adalah tes wawancara. Ya, tes wawancara ini hanya bagi yang memiliki nilai 6 besar tertinggi, ya, untuk bisa ikut seleksi wawancara. Nah, jadi kepada teman-teman yang ingin bergabung menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, ini cukup terbuka dan transparan. Ya, di ketika seleksi tes tertulis saja kita sudah memakai sistem gugur, ya, gugur, dan nanti kita akan mengambil 6 besar atau 6 nilai tertinggi untuk tahapan selanjutnya, yaitu tes wawancara. Ya. Nah, CAT secara online ini dilakukan di mana saja atau ditentukan tempatnya, Pak? Ya, kita dari Pokja, ya, dari panitia rekrutmen ini sudah lakukan peninjauan lokasi tempat ujian. Itu kemarin kita sudah tinjau dan koordinasi dengan pihak SMK, ya, SMK Negeri 1 Painan, dan informasi yang kita terima itu melebihi atau bisa lebih kurang, ya, 100 komputer yang bisa kita gunakan untuk ujian online. Ya, nanti tergantung perkembangan dari pendaftar berapa jumlah terkait dengan ujian online ini, dan waktunya kan dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Kemudian kita Bawaslu juga menunggu petunjuk teknis, ya, dari Bawaslu RI berkaitan dengan ujian online ini. Iya. Mungkin bisa kisi-kisinya dijelaskan ya Pak, pendengar yang beruntung mendengarkan di hari ini. Ya, biasanya soalnya seputar apa tuh, gambarannya Pak? Gitu, Pak. Gambaran ya. Iya, jadi berkaitan dengan Panwaslu Kecamatan ini, karena tugas dan kewenangannya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ya, tentu berkaitan dengan hal-hal kepemiluan, ya, kebangsaan, ya, yang harus dia pahami, ya, berkaitan dengan kisi-kisi yang harus dia pelajari lah. Tentang aturan pemilu ya Pak. Ya, bisa saja aturan pemilu, karena kita kan tidak tahu juga soal yang dibuat sekarang. Ya, tapi kita bisa menerawang ini kan, ya, karena tugas kita adalah tentang kepemiluan, tentu wawasan kepemiluan itu yang mungkin lebih
dibutuhkan berkaitan dengan pemahaman kita untuk tugas-tugas siap, kita, ya, tugas-tugas kita ya berkaitan dengan pemilu begitu. Berarti berbeda nih Pak rekrutmen Panwascam di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, secara teknis ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya, memang ketika ke pilkada kita juga sudah online ya, kita sudah online. Nah, tapi tidak sistem gugur. Ya, sistem gugur. Jadi seluruhnya kita wawancara dan kita mencari anggota Panwaslu kecamatan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bawaslu ketika pilkada. Pilkada kita sudah online. Yeah. Tapi bedanya kalau di sekarang sistem gugur langsung. Ya, jadi yang bisa masuk ke wawancara itu hanya 6 besar atau 6 nilai tertinggi. Ya, gitu. Kalau yang di pilkada kita kan seluruhnya kita wawancarai. Ya. Iya. Itu bedanya. Jadi hari ini memang betul agak ketat dan kita harus bagi peserta untuk betul-betul siap lah untuk mengikuti ujian tertulis ini dengan segala hal untuk mempersiapkan diri begitu. Ya, Pak Safrizal. Ada pertanyaan? Mungkin sedikit Pak. Ya. Karena ini petugas atau Bawaslu kecamatan, sedikit bocoran juga gini Pak. Ya. Berapa sih honor atau jasa yang akan diterima oleh petugas Bawaslu kecamatan atau selama bertugas nantinya? Dan apakah mereka ini diasuransikan atau bagaimana gitu Pak selama bertugas menjadi Bawaslu kecamatan? Ya. Jadi kalau kita informasi yang kita terima informasi yang kita terima melalui surat Menteri Keuangan, untuk Panwaslu kecamatan ini honornya hanya honor dia, honor atau jasa atau enggak jasa, honor namanya. Kalau di nomenklaturnya honor itu sekitar 2.200.000 ya. 2.200.000 dengan fasilitas kelengkapan. Kalau pengalaman di pilkada ada asuransinya dan ada asuransinya kalau tingkat kecamatan itu. Oh, terima kasih. Berarti asuransinya selama jadi petugas, menjadi penyelenggara, selama dia di SK kan, selama dia di SK kan bertugas menjadi anggota Panwaslu kecamatan. Baik Pak. Nah untuk yang ujian tadi nih Pak, misalnya nilainya dirankingkan itu per kecamatan atau per kabupaten nih rankingannya Pak? Ya, perankingan nilai itu nanti kita lakukan per kecamatan. Per kecamatan. Nanti baru dari hasil itu kita tetapkan menjadi 3 anggota Panwaslu kecamatan. Iya, mungkin Pak Naimul Kesman ada tambahan juga terkait dengan rekrutmen ini? Udah pas. Pas. Mungkin ada isu yang berkembang nih Pak ya, biasanya yang lulus adalah orang terdekat nih, orang-orang yang kenal dengan mungkin anggota Panwascam atau siapapun yang punya hubungan kerabat. Nah, gimana nih tanggapan Bapak terkait dengan isu-isu yang beredar mungkin juga pandangan dari masyarakat? Ya, pandangan masyarakat nih Pak. Ya, pandangan masyarakat saya pikir itu wajar-wajar saja ya, biasa saja. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, dari beberapa rekrutmen Panwaslu kecamatan, ya kita ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ya, dan itu sudah kita lakukan sebagaimana mestinya. Dan sampai hari ini rekrutmen kita di Kabupaten Selatan itu cukup lancar dan aman-aman saja. Dan itu sebenarnya tidak juga seperti itu, dan ya memang ada tahapan-tahapan juga yang harus dia lalui bagi peserta. Begitu. Sekarang lebih ketat ya. Ya, sekarang memang ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Yang perbedaan ini yang menjadi kesiapan bagi peserta. Ya, karena sekarang sistem gugur. Ya, yang masuk ke dalam tes wawancara itu adalah 6 nilai tertinggi. Dan 6 itu nanti kita lakukan wawancara, baru kita tetapkan 3 orang, 3 orang menjadi anggota Panwaslu kecamatan dari 6 orang yang masuk tahapan tes wawancara sesuai dengan kebutuhan Bawaslu dalam pemilu serentak tahun 2024 ini. Oke, baik. Pak Safrizal masih ada pertanyaan Pak? Cukup. Ya cukup. Nah boleh Pak terakhir nih himbauannya kepada masyarakat yang mendaftar terkait dengan Panwascam ini Pak. Ya, kepada masyarakat kita di Kabupaten Pesisir Selatan, hari ini Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan merekrut jajaran ad hoc di tingkat kecamatan, itu Panwaslu kecamatan. Maka yang pertama kepada masyarakat,
silahkan perhatikan jadwal pembentukan Panwaslu kecamatan ini, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian yang kedua, agar memastikan untuk melengkapi kelengkapan persyaratan, ya, karena ini adalah salah satu syarat dari awal proses tahapan yang harus dilalui oleh peserta. Kemudian bagi yang lulus seleksi administrasi nanti akan mengikuti ujian tertulis yang kita lakukan secara online atau CAT, maka persiapkanlah diri, karena kita memakai sistem gugur yang hanya masuk ke dalam tahapan seleksi wawancara adalah bagi peserta yang memiliki nilai 6 tertinggi atau 6 besar, nanti untuk ditetapkan menjadi 3 orang anggota Panwaslu tingkat kecamatan di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Maka untuk itu kepada masyarakat, kami Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau siapkan diri kita untuk mendaftar dan menjadi anggota Panwaslu kecamatan yang bertugas dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Erman Wadison, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan yang telah hadir di Radio Langgisa FM, Bapak Naimul Kisman SHOM, staf dari Bawaslu Pesisir Selatan, dan juga Pak Syafrizal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sahabat Langgisa, seperti yang disampaikan Pak Erman tadi, ini segera lihat ya jadwal pendaftaran bagi sahabat Langgisa yang berminat dan lengkapi persyaratannya. Terima kasih banyak buat sahabat Langgisa yang sudah menyaksikan kita melalui live streaming di Facebook di LPPL Langgisa FM, dan juga mendengarkan melalui radio box online maupun melalui radio biasa di Langgisa FM. Terima kasih sahabat Langgisa, saya Del Febri dan kru yang bertugas pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erman Wadison, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, menghimbau mari bergabung menjadi anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilu serentak tahun 2024. Caranya, silahkan lihat jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan. Lengkapi kelengkapan persyaratan Anda. Daftarkan diri Anda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ikuti ujian tertulis bagi yang lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, tes wawancara diikuti oleh peserta yang lulus 6 besar ujian tertulis. Semua informasi tersedia di website dan media sosial Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Pastikan diri Anda mendaftar menjadi anggota Panwaslu